Oke, halo. Eh, Perkenalkan, nama gue Muhammad Haris Nugroho. Di sini gue bakal kasih tutorial bagaimana mengerjakan LSP soal uji kompetensi jurusan SIJ tahun 2023. Jadi soalnya nih ada ini ya. Dia terdiri dari beberapa konfigurasi. Untuk file pertama dia ada konfigurasi jaringan kayak gini skenario nya, dan kedua ada konfigurasi server, yaitu mendeploy web Laravel yang udah kita buat ke server Linux gitu, server Ubuntu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buat aja. Karena awalnya kita harus membuat jaringannya terlebih dahulu, konfigurasi jaringan, maka kita harus konfigurasi router MikroTik dulu. Jadi yang udah gue sambungin ke sini adalah router MikroTik HAP yang kecil ya, Highlight. Internet atau backbone-nya itu gue colokin ke port 1, port internet port 1, dan untuk ke PC dari router PC itu gue pakai port 2 buat konfigurasi. Oke, kalau di Windows kalian belum muncul IP address-nya nih, MAC address dari si router, maka yang perlu kita lakukan hanyalah ke network adapternya. Ini aku kasih tutorial dalam step si routernya itu udah benar-benar reset ya. Jadi kalau belum di reset sama kalian, harap di reset dulu dari awal. Terus ke properties, ini kalau belum ada ya, set IP kalian jadi 192 itu 68.3 atau berapa gitu selain satu. Lalu gateway-nya 192.168.88.1. Nah ini. Jadi 88 titik sekian slash 24 ini adalah jaringan default MikroTik yang baru di reset. Nah di belakang kayak gitu. Di oke aja. Oh, kita oke dulu aja. Nah, dia kan gak oke gini kan. Ini aku coba close dulu ya Winbox-nya, terus kita buka lagi Winbox-nya. Nah, dia akan muncul kayak gini. Dan untuk supaya lebih aman ke depannya, kita pilih yang MAC address saja. Terus kita connect. Nah, ini halaman awal MikroTik, kita remove configuration. Nah, oke, selamat datang di konfigurasi MikroTik. Ini hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita benerin dulu interface-nya. Sorry, belum di remove ya, kita tunggu dulu sebentar. Nah, kita pilih yang MAC address tadi, kita connect. Nah, sekarang kita konfigurasi Ether 1 dulu, namanya lah Ethernet. Ether 2, kita lihat soal ya. Ether 2 itu dia langsung nyambung ke switch, jadi switch atau VLAN. Dan Ether 3 ini buat pengalaman aja, kita ke PC. Terus kita konfigurasi VLAN-nya, kita tambahin sebanyak 4 VLAN. VLAN 1 itu buat server ya, seperti di sini nih, switch server ya, switch server, dan dia pakai VLAN 10. Kita pakai interface kedua Ether 2, kita oke. Tambahin lagi VLAN 2 itu ke lab 1 menggunakan VLAN 20, dan interface-nya VLAN 2 Ether 2 sorry. Oke, lagi tambah lagi VLAN 30 itu ke lab 2. Kita samain aja ya guys biar gampang. Kita rename lagi VLAN 10 tuh. Nah, ini VLAN 30 ke lab 2.
2. Nah ini. Dan yang terakhir VLAN 40 itu ke perpustakaan, sorry, ke ruang guru. VLAN Ether VLAN. Nah, oke. Terus kalau coba kalian make sure lagi ya. Nah, ini kemudian nih VLAN 10 ke server, VLAN 20 ke lab 1, VLAN 30 lab 2, dan VLAN 40 ke ruang guru. Dan kita lihat di sini, oh ini ada yang salah nih. Ini interface-nya harusnya VLAN. Nah tadi aku salah mencet mungkin ya. Interface-nya pastikan semuanya pakai Ether 2 atau Ether VLAN. Setelah sudah selesai, kita ke wireless, bagian wireless, kita nyalain, terus kita konfigurasi ke bagian wireless, terus kita ke AP bridge, jadi AP bridge modenya. Terus namain sendiri perpustakaan dengan nama kalian ya. Di sini aku perpustakaan Aris. Lalu frekuensinya juga kita jadiin auto aja. Lalu ya cukup. Setelah itu kita atur DHCP klien supaya si router dapat internet. Kita tambahin DHCP klien itu di Ether 1 atau internet. Aku mau ke apa midi? Aku mau belanja. Nitip buaya ya, masih enggak lagi dan kelas dia ya. Oke. Terus kita dapetin IP-nya yang tadi ini dicatat nih ya. IP address sama gateway-nya dia dicatat. Kalau udah dicatat, di copy aja. Kita hapus lagi aja. Sekarang kita ke IP address kita tambahin di sini. Kita arahin ke Ether 1 Ethernet. Kita oke. Terus kita buat yang lain ya, guys. Kita baca dari sini. Jaringan perpustakaan. Oke, ini pakai WLAN. Yang WLAN. Dan networknya 200 nomor absen kalian. Aku 21. Aku pakai 1/24. Apply. Oke. Terus ke jaringan server. Karena kita pakai VLSM, kita ini guys. Jadi kan pembagian VLAN-nya itu menggunakan VLSM ya, yang mana memecah satu subnet jaringan kelas C terbesar yaitu /24 menjadi potongan-potongan kecil lainnya. Jadi di sini aku punya network 100 nomor absen kalian, aku 21 0/24. Nah ini kita bagi jadi 4 bagian. Satu ke server, subnet server, 2 subnet lab 1, dan 3 subnet lab 2, dan 4 subnet ruang guru. Oke. Subnet server kita taruh belakangan karena dia cuma membutuhkan 2 sampai 3 IP aja. Jadi kita ambil yang paling besar dulu dari lab 1. Karena ini /24, maka kita menggunakan /25 untuk si lab 1. Jadi dia pakai /25. Artinya /25 itu ada 128 subnet, 128 IP, sorry. Nah itu rentangnya dari 100 210 sampai dengan 100 121 127. Nah itu. Lalu di lab 2 IP-nya rentang lanjutan dari lab 1 ya. Jadi 100 121 128 sampai dengan 100 121
191. Iya, 191. Lalu terakhir adalah subnet ruang guru. Ini size-nya 26 ya. Jadi cuman ada 64. Makanya aku rentangin 64. Lalu ruang guru 100 100 21 /27 itu ada 32. Jadi 192 sampai dengan 100 121 2 2 3. Oke. Nah, baru terakhir itu untuk server. Server sendiri kita pakai /29 yang hanya memiliki 8 IP. Jadi sisa dari subnet yang kita ambil tadi buat server 100 100 21 224 sampai dengan 100 100 21 berapa? 24 tambah 8 31 gitu ya. 231. Nah, gitu guys. Jadi yang akan kita assign ke server adalah IP yang bisa dipakai yang paling awal. Itu yang akan kita assign ke jaringan di sini. Address list di sini. Kita potong aja jadi 2 supaya bisa kelihatan. Kita tambahin ya dari VLAN. Kita pakai VLAN ya, guys. VLAN dulu. VLAN 20 100 100 21 1 slash jangan lupa ya, guys. Nah, ini. Lalu tambahin lagi 100 100 21 129 karena 128 itu adalah jaringan IP network, jadi nggak bisa dipakai. /26 ke VLAN 30. Dan lalu yang ruang guru 100 100 21 193 /25 /26 bentar 27 sorry ya 27. Nah, kita kenapa nggak pakai 192? Karena 192 itu buat network, dan yang bisa kita pakai untuk IP pertama di subnet tersebut adalah 193. Kita apply, oke. Lalu terakhir yang buat server ya, guys. 100 100 21 225 karena 224 itu IP network /29. Ini buat server. Nah, gitu. Udah oke. Lalu kita tambahin sembarang aja buat CPC ya, supaya kita kalau mau internetan langsung dari Mikrotik itu bisa sembarang aja. Misalkan aku taruh 192 168 300 1/24 gitu. Oh sorry, salah, gak ada 330. Nah, oke. Kalau udah buat pembagian IP-nya udah ya, aman. Jadi kayak gini. Selanjutnya kita ke DNS. Ke root list. Iya, sendalku di mana ya? Kita tambahin di situ. IP address di sini lah gateway-nya. Yang dari kita copy tadi. Gratis ini. Apalagi yang bangga pengakuan itu. Anjay. Terus biar apa tuh? Kita taruh 0000. Lalu gateway-nya adalah gateway yang tadi kita dapat ketika DHCP client. Kita apply, enter. Lalu harusnya ini udah bisa ping ke 88 ya. Tapi kalau Aku bukan buaya. Oh, belum bisa. Buaya, aku Coba kita lihat lagi. aku besok balik ya? Coba atas satu internet. Pakai alamater bukan? Iya. Berarti kita satu pakai apa? Pakai putih.
Ya sorry, jadi tadi ada kesalahan, aku cuman kurang nambahin slash 0 aja nih buat subnetnya, buat subnet masnya. Jadi bukan 000 doang, tapi slash 0 nya jangan lupa. Dan gateway-nya yang tadi aku udah bilang, yaitu diambil dari DHCP client yang udah kita dapat dari IP ya DHCP client tadi. Nih, kalau udah di oke, lalu kita ping 888. Nah udah bisa. Lalu supaya kita bisa ping google.com atau DNS, kita atur DNS-nya. Servernya di sini ada dua server, yaitu server kita, karena nanti kita pengen bikin domain sistem DNS server kan di server. Jadi kita taruh, kalau di sini tadi servernya itu 100 121 225 untuk si mikrotik, maka 226 untuk si server. 200 sorry 100 121 226 ya. Ini untuk DNS nanti dan DNS Google. Kalau udah di oke, sekarang kita ping google.com. Nah udah bisa ya. Selanjutnya kita konfigurasi firewallnya, firewall NAT ya. Kita pilih out interface-nya jadi WLAN internet, lalu actionnya masuk ke web, di apply. Nah sekarang sudah semua, maka kita konfigurasi hotspot ya guys. Hotspot mungkin dari DHCP server dulu kali ya. DHCP server dulu pertama buat si hotspot kita, si wireless wifi. Oke, setup successfully. Lalu selanjutnya ke VLAN 20 ya, VLAN 10 karena menggunakan IP static, jadi tidak perlu dipakai DHCP server. Lalu VLAN 30 kita next saja. VLAN 30 dan VLAN 40 internet. Dan ada lagi mungkin yang tadi tambahan ya, ini opsional aja sih supaya kita mungkin bisa internetan melewat langsung ke mikrotik. Oke. Udah itu aja sih. Dan ingat satu lagi, buat Ether 2 itu nggak perlu dikasih DHCP server karena kita menggunakan VLAN. Lalu kita ke wirelessnya. Wirelessnya udah di enable ya tadi ya. Sekarang berarti ke hotspot. Hotspotnya mana? Pertama kita konfigurasi servernya nih, hotspot setup. Kita pilih interface VLAN 1, lalu next. Nah, name of local hotspot usernya admin dan passwordnya 123. Lalu kita ke user profile, kita tambahin guru. Ya di sini ada WLAN-nya dia, yaitu pertama user guru dan user siswa. Ini bandwidthnya diatur juga. Kita bikin user profile untuk si guru. User berapa tadi? 3 ya, dan bandwidthnya 5 Mbps. Dan add cookie-nya kita uncheck aja. Kalau udah kita oke, kita tambah lagi buat si user profile siswa. Ini sebanyak 5, bandwidthnya 3 Mbps /3M. Cookie-nya kita uncheck. Oke. Kalau udah kita ke users, kita tambah servernya all aja, terus name-nya guru kecil, passwordnya juga guru, dan profilnya sesuai guru. Oke, tambah lagi name-nya adalah siswa, passwordnya siswa, profilnya siswa. Oke, nah sekarang kalian bisa coba ya
hotspotnya udah bisa atau belum. Kita coba sekarang. Aku nyobanya langsung dari sini. Nah, ini udah munculnya perpustakaan Aris. Kalau kita lihat awal dia nggak ada passwordnya, tapi kalau kita connect dan kalau kita pengen dapat akses internet, dia harus masuk dulu ke sini. Kita login pakai username guru, passwordnya guru juga. Oke, login udah berhasil. Kita lihat dapat internet atau enggak. Oke, sekarang kita cek di speed test. Dan kalau mau make sure IP juga bisa ke kontrol panelnya tadi, terus kita ke wifi ya kan, detail. Nah, ini IP-nya sesuai ya, kita enter. Dan ya, dia cuma dapat segini 1 Mbps karena jaringanku saat ini lagi kurang stabil, lagi low connection gitu, jadi nggak dapat maksimumnya. Tapi anyway, seharusnya dia udah keset buat dapat minimum bandwidth 5 Mbps, maksimum bandwidth 5 Mbps gitu guys. Nah, selesai untuk konfigurasi hotspotnya. Oke, karena di sini aku tidak menggunakan switch, aku ngetes VLAN-nya itu langsung menggunakan adapter. Ya, jadi oke, aku bakal kasih tahu. Sebenarnya kita juga bisa terhubung ke jaringan VLAN itu menggunakan Ethernet sendiri tanpa menggunakan switch ya, switch manageable. Tapi kita nggak bisa langsung dari Ethernet yang ini, port Ethernet. Kita membutuhkan converter USB to LAN adapter, karena di sini kita bisa ngeset VLAN ID-nya. Jadi kita colokin aja langsung. Oke. Lalu ini kita hubungkan ke Ethernet 2, port Ethernet 2 dari si Grotik ini. Nah, ini udah di port 2 ya, dia udah port 2 tuh. Nah, ini kita hubungkan aja ke sini. Oke, nice. Oke, sekarang kita balik lagi ke layar. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sekarang kita buka. Nah, ini buat sementara Ethernet yang tadi kita disable aja ya. Kita pakainya Ethernet yang baru aja kita colokin. Nah, ini kita jadiin DHCP aja buat ngetes VLAN-nya terhubung atau enggak gitu ya. Nah, gimana cara ngetes VLAN menggunakan kabel adapter di sini? Caranya cukup simpel. Kalian cukup ke device manager, terus ke bagian network adapter, si USB kalian. Kalau aku detect di sini Realtek USB FE family merupakan network adapter yang tadi aku baru pasang. Kita ke advance, lalu cari VLAN ID. Nah, value-nya berapa? Ini VLAN berapa? Contohnya aku mau ngecek VLAN 20, karena di sini kita dapat DHCP server untuk lab 1. Oke, kita pasang demikian. Lalu kita cek ke kontrol panelnya. Yap, dia dapat ya guys,
100 121 2 sesuai yang tadi kita ini. Kalau kita mau tes internet juga boleh, silakan. Nah, dia udah dapat ya, aman. Lalu sekarang kita coba VLAN VLAN 30. Kita coba VLAN 30 untuk jaringan F2. Nih, seharusnya dia udah berubah IP-nya. Nah, kita lihat IP-nya udah berubah. Tadi 21.2, sekarang 21.129. Oke, lanjut kita cek ke VLAN 40. Nah, di identifying, yap, dia dapet ya, yaitu 21.194. Artinya semua VLAN ID DHCP server kita sudah bekerja dengan baik. Lalu kita akan menggunakan VLAN terakhir atau VLAN 10 untuk server. Itu kita nggak pakai DHCP server dan kita harus set IP-nya secara statik. Kita ganti ke VLAN 10 ya. VLAN 10 ini berarti MikroTik kita udah beres nih. Lalu kita ubah IP-nya jadi 100 100 titik, karena di server kita akan menggunakan 226 ya. Di sini 224 network, 225 untuk MikroTik, 226 untuk server ya kan, dan 227 buat komputer kita sendiri deh. Berarti 227 di sini. Subnetnya jangan lupa, subnet masknya /29 itu 248, dan gateway-nya yaitu IP MikroTik kita 225. Nah, DNS-nya juga sama, kita pakai DNS server kita yang akan kita konfigurasi nantinya, itu 226, dan juga server Google. Enter. Oke. Nah, kita coba cek ping ya. Api config udah sesuai belum yang kita config tadi? Ether 2, nah ini 100 100 21 227. Oke, udah benar. Sekarang kita ping ke internet, apakah dia dapat internet. Oke, mungkin kita matiin dulu nih supaya bisa make sure kalau dia tuh ngeping melalui perantara VLAN 10. Nah, udah bisa ya. Atau kita ping server kita MikroTik yang VLAN 10 tadi. Ya, udah bisa. Oke, sekarang kalau gini tinggal kita konfigurasi di VMware, yaitu kita membuat servernya sekarang. Kita buka VMware-nya, lalu kita buat lagi virtual mesin baru. Kita next dan ASP Aris, enter aja. Nah, kita customize hardware-nya dulu ya guys. Kita network development menggunakan custom, yaitu VM0. Ini VM0, kita close. Lalu ini jangan nyalain dulu, kita make sure dulu di sini di bagian edit, dan kita pilih virtual network editor. Kita change setting, yes. Nah, lalu ini kita ubah nih di bagian automatic setting. Kita checklist hanya beberapa aja ya teman-teman. Di sini aku
ngechecklist adapter Ethernet yang tadi aku sambungin, yang baru aku sambungin, dan juga Hyper-V Virtual Ethernet Adapter. Nah, ini bisa berbeda-beda sesuai dengan nama tipe adapter kalian. Kalau udah kita oke. Nah, kenapa kita pakai VM0? Karena untuk bridging kita menggunakan virtual network editor yang jaringan 0, network 0 gitu. Kalau udah yakin kita power aja mesinnya. Enter. Pilih bahasanya, bahasa Inggris. Continue with adapting. Done. Ubuntu server. Nah, ini kita down dulu aja buat sementara. Down. Oke, down. Yes, continue. Nama lengkap kalian boleh. Aku menggunakan Aris server. Aris, passwordnya 1 aja. Done. Continue. Kita install juga. Done. Oke, tinggal kita tunggu sampai selesai instalasi Debian-nya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah diinstal tadi, kita bisa restart installernya. Oke, kita tunggu sampai booting selesai. Ini seharusnya udah selesai sih, tapi finish installing. Bentar. Nah, sekarang kita udah bisa berhasil login ya guys. Kita login dulu. Kita lihat nih, kita masuk ke root, terus kita ip.a api spasi a. Nah, ini belum kita setting IP-nya. Gimana cara nyetingnya? Sekarang aku pengen ngasih satu trik atau tips supaya kita lebih mudah untuk ngopi komen gitu ke dalam terminal Ubuntu kita jangan langsung dari VM buat interface command line-nya, tapi kita bisa menggunakan CMD dengan menggunakan remote SSH ke desktop atau Windows kita. Nah, namun sebelum itu kita harus setting IP-nya terlebih dahulu. Nano etc netplan. Oke, di sini ya kita akan setting di sini. Gimana caranya kita lihat dulu nih di tutorial ya guys, biar kita sesuai juga sama yang ada di modul. Sintaksnya jangan sampai salah, karena .yaml ini sungguh sangat fix ya guys buat sintaksnya. Jadi misal salah spasi atau kita menggunakan tab yang kayak gini nih, itu bisa aja menimbulkan error. Nah, jadi kita lihat-lihat di sini. Terus saja biar gampang. Nah, ini. Jadi gimana? Set. Oke. DCP-nya kita jadiin false karena kita menggunakan API static. Jangan lupa kita menggunakan spasi ya guys. Lalu addresses
berapa IP kita 100.121.225 untuk ini berarti 6/29 itu ya. Itu terus kita bikin route-nya, routes. Oke, di bawah huruf O dan juga to default. Lalu kita via 100.121 apa tadi router kita itu 225. Lalu itu name servernya berapa di bawah M ya, addresses jangan sampai salah ya guys buat sintaksnya. Ini yaitu IP DNS ini 226 dan juga IP Google, DNS Google. Udah, kita keluar, save dan exit ya guys. Lalu kita netplan apply. Kalau kalian belum masuk ke root, pakai sudo ini. Nah, kita IPA, yap, sudah dapat. Sekarang kita ping ke pertama ke komputer kita sendiri, komputer Windows kita itu 227. Dia sudah bisa ping atau belum? Masih unreachable ya guys. Coba kita lihat IPA lagi deh. 100.121.226. Sedangkan kita ngeping sini. Coba kita download 100.121.227. Berarti kita pingnya 227 benar harusnya ya. Tapi dia malah host unreachable. Oke, gimana solusinya? Pertama kita power off dulu aja sistem kita. Lalu kita balik lagi ke sini nih, virtual network editor. Terus kita change setting, yes. Kita ganti bridge-nya jadi menggunakan satu aja, jadi jangan dua, satu aja, yaitu menggunakan adapter yang kita pakai. Kalau aku menggunakan adapter USB FE Family Controller. Lalu di OK aja. Kita make sure juga kita udah menggunakan VM0. Oke, udah bener. Kalau udah, kita power on lagi virtual mesinnya. Yap, jadi itu adalah salah satu masalah yang sering ditemuin ketika kita menggunakan bridge connection, dimana si VM itu tidak mendeteksi atau tidak menggunakan adapter yang benar, yang sesuai, yang seharusnya dipakai gitu supaya terhubung dengan jaringan yang kita mau. Jadi kita harus spesifikin benar-benar, oh ini adapternya satu aja gitu. Jadi kita nggak membiarkan si VMware ini mencari secara otomatis. Kita nggak membiarkan hal itu terjadi. Kita lakukannya secara manual. Kita IPA lagi. Sekarang kita ping ke IP yang sudah kita set di komputer Windows kita tadi, yaitu 100.121.227. Nah, sekarang dia udah bisa ping ya guys. Artinya VM Linux kita sudah terhubung dengan Windows. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Sekarang kita ikutin tutorial yang ada di sana ya. Ini. Oh ya, ping juga ke Google supaya make sure kalau dia udah terhubung ke internet. Sudah, artinya udah aman ya guys. Oke, jadi buat instalasi Laravel atau deployment Laravel, aku jujur nggak menggunakan tutorial di sini. Tapi kalau teman-teman merasa tutorial di sini cukup mudah dan gampang, itu it's okay. Karena aku menggunakan tutorial aku sendiri. Aku menggunakan untuk web servernya, aku pakai Nginx. Sedangkan di tutorial atau yang diberikan guru, aku menggunakan Apache 2 kan. Tapi aku menggunakan Nginx di case yang satu ini. Dan juga Laravel yang aku pakai projectnya itu mengandung kode JavaScript, Node.js dan React gitu. Jadi agak berbeda.
Jadi buat teman-teman kalau mau ngikutin tutorial aku silahkan, kalau enggak ya it's okay. Jadi di sini udah aku sediain sih, siapin semuanya. Ini aku ini dulu deh. Oke, pertama kita granted user kita tadi. Sebaiknya kita install Apache server dulu ya guys. SSH server, supaya kita bisa mengkontrol server kita menggunakan SSH dari Windows. Caranya gimana? Kita sudo min i dulu, lalu kita konfigurasi SSH nano etc sshd config, port 22 kita buka, dan juga authenticationnya kita uncomment seperti ini. Ini kita yes, jadiin yes. Kita restart initd atau sistem ctl restart SSH. Nah, sekarang kita connect menggunakan terminal SSH apa username kita tadi, username Karis, dan IP kita 100 21 226. Nah, sepertinya nggak bisa ya guys. Oh, untuk case di PCku sendiri ini kenapa dia gagal, karena buat key untuk IP 100.121.26 itu udah ditambahkan sebelumnya. Jadi aku perlu menghapus terlebih dahulu, lalu baru ku tambahin lagi SSH nya ls. Oke, teman-teman kalau misalkan bisa melakukan SSH tadi, itu cukup masukkan password lalu lanjutin aja. Tapi buat yang case nya sama kayak aku, ini coba dikonfigurasi secara manual ya. Wah, ini banyak banget nih, banyak banget serius. Kita perlu ngapus yang IP sekarang kita pakai, yaitu 200.226. Nah, yang ini nih, yang paling terakhir ya kalau punya aku ya. Nah, ini dihapus aja. Sip, di save, terus kita close, kita lakukan SSH lagi. Nah, sekarang udah bisa. Nah, kita udah nge-remote server kita. Sekarang kita lakukan setup seperti biasa. Ini kita guaranteed dulu si user Aris ke sudo. Pakai sudo. Kita masuk ke root aja biar gampang ya guys. Terus firewall ini nggak perlu ya, tapi kalau firewall kalian nyala, itu aku saranin buat matiin supaya mempermudah konfigurasi kita. Ini kan inaktif, aman. Oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke install Nginx. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah kita update dulu. Oh, salah buat ini. Kenapa ya? Kenapa dia disconnect guys? Sorry, ada masalah di jaringan aku. Karena ada ini nih. Sorry, ada kendala. Dia putus nyambung gitu guys. Nah, sekarang udah aman. Oke,
sepertinya karena kabelku itu nggak bisa diajak kerja sama. Nah, aku pakai Nginx. Oke, selesai. Ini skip aja. Lalu kita dapetin IP kita. Lalu kita coba di host kita. Yap, sudah install web server Nginx-nya. Selanjutnya kita install MySQL Server. Lalu sekarang kita ini install menggunakan MySQL Secure Installation. Yes, low aja. Bebas ya guys. Oke, kalau udah kita close aja, kita SSH lagi. Nah, sekarang kita sudo min i lalu MySQL. Nah, dia udah bisa masuk ke MySQL-nya. Yap, berarti udah bisa masuk MySQL. Sekarang kita install PHP kita ya guys. Gunakan yang ini nih. Oh ya, buat tutorialnya ini aku akan share nanti di kolom description. Jadi stay tune aja. Ya, sekarang kita konfigurasi ininya nih, domainnya. Jadi kita bikin directory dulu. Sorry. Kita lakukannya di user biasa ya. Misalkan aku aris.ukk gitu. Lalu kita chown juga nih, aris.ukk, dan juga ini aris.ukk. Yap, ini kita copy semuanya ya guys. Oke, lalu kita enable aris.ukk. Lalu kita disable atau unlink buat yang default. Kita nggak pakai yang default ya, kita bikin sendiri, kita bikin baru untuk menghindari kesalahan. Nah, lalu kita ketikkan sudo nginx minte, yang artinya kita ngetes konfigurasi nginx kita. Kalau udah berhasil, dia akan mengeluarkan log test is successful. Lalu kita reload nginx-nya. Kita reload ya nginx-nya. Lalu kita ya bikin sebuah index.html buat ngecek aja. Dengan kita copy aja semuanya. Kita edit sedikit aja, aris.ukk gitu ya. Dan page of aris.ukk. Nah, terus kita refresh. Kita lihat dulu stl status nginx kita. Oke, sudah jalan. Oh ya, sorry ya guys. Jadi tadi aku lupa buat ubah
konten di sini. Taruh mana ya? Nah ini di sini. Ini harus kita ubah juga nih, sorry. Jadi rootnya juga kita ubah. Itu var www aris.ukk. Atasan tadi nggak kebaca ya guys. Terus domain kita aris.ukk, dan juga ini domain satunya lagi aris.ukk. Nah, di save. Harusnya Terus sih, domain UKK dari mana? harusnya udah bisa ya guys. Ntar. Dan jangan lupa jika setelah kita selesai konfigurasi, kita kan baru ubah tuh kontennya tadi ya di file konfigurasi web server kita harus restart ya guys. Aku lupa restart, jadi nggak bisa tadi. Nah ini harusnya bisa sih. Nah udah ketemu kan. Kalau udah bisa, sekarang kita lanjut buat install Composer ya. Composer buat ngerunning atau ngedownload package manajernya Laravel, package manajernya PHP gitu. Tapi sebelum itu kita bikin database kita dulu. Jadi kita ini masuk ke MySQL kita, lalu kita bikin database sesuai database Laravel kita. Nama databaseku TurisDB ya. Oke gitu, singkat. Lalu kita copy, kita juga bikin user untuk si database kita. Aku bikin Laravel, user Laravel, lalu password. Udah, sekarang kita granted juga supaya si user yang baru kita buat tadi bisa akses gitu database yang kita buat. Laravel, oke. Sekarang kita exit. Nah gitu. Sekarang kalau kita mau masuk MySQL, dia nggak bisa, atau menggunakan akun kita yang tadi Laravel, dia nggak bisa. Dia harus menggunakan password, yaitu password yang udah kita set tadi ya gitu. Dan kalau kita mau masuk lagi, dia harus bikin password. Dan kalau kita pengen lihat database kita, ya ini database yang udah kita buat. Oke, buat database nya udah kita buat ya, udah selesai. Mari kita lanjut ke bagian Composer. Ya, kita update dulu repository kita. Lalu kita install package yang dibutuhkan. Lalu kita masuk ke root dulu ya, dan download installernya. Jika sudah download, kita masukkan ke dalam environment variable hash. Jadi kalau kita print hash kita, nah ketemu. Lalu kita verifikasi, dan di sini keluar hasilnya yaitu installer verified, artinya udah install. Yap. Nah lalu kita install sekarang. Kita download dulu. Kalau sudah terinstall, maka dia akan keluar seperti ini, dan kita bisa menjalankan perintah Composer. Composer sudah terinstall dengan sukses ya guys. Oke. Nah itu untuk install Composernya. Sekarang kita konfigurasi project Laravel kita, teman-teman. Aku di sini menggunakan Git. Jadi ini khusus buat projectku aja ya guys. Jadi karena projectku itu menggunakan React.js juga sebagai front end-nya, maka aku perlu menginstal Node.js pada server Linuxku gitu. Teman-teman mungkin nggak perlu melakukan ini, tapi bagi teman-teman yang juga perlu Node.js, bisa diinstal bareng-bareng ya. Ya, kita bakal install versi 18.
Lalu kita install. Yap, kita install Node.js. Ya, wow, Node.js masih versi 12 ya. Sorry, kita harus uninstall dulu. Udah belum bisa. Sudah bisa ya. Kenapa seperti itu ya? Masih gagal guys. Oke, aku fixing errorku dulu nih, mungkin sepertinya karena. Oke, kita lanjut ya. Jadi masalahnya tadi tuh aku harus nge-disable dulu nih restricted di source list Debian, source list Ubuntu. Aku lihat dari Stack Overflow atau askubuntu.com. Nah, katanya itu dia harus nge-remove atau nge-comment line-nya. Oke, harusnya udah bisa sih. Yap, udah bisa. Sekarang kita install ulang lagi aja tadi si Debian-nya guys. Node.js-nya. Nah, ini yang aku mau ya. Jadi dia install Node.js yang terbaru, bukan bawaan dari Ubuntu tersebut. Kita ulangi lagi deh. Ini kalau tetap nggak bisa, aku bakal kasih tutorialnya lain kali. Nah, kita lihat. Jadi kita auto remove dulu, habis itu kita install ulang. Nah, oke.
Nah, sekarang udah terinstall. Jadi tadi masalahnya itu karena kita belum remove package yang rusak ya. Jadi kita harus menggunakan sudo pt auto remove. Lalu kita install lagi Node.js nya. Kita lanjut. Berarti udah keinstall nih ya guys buat Node.js nya. Oke, jadi buat projectku sendiri itu ada di GitHubku. Buat teman-teman kan nanti ada di flash disknya ya. Jadi itu bisa di mounting sendiri. Kalau buat aku langsung clone dari GitHub. Bagi yang mau ngikutin silahkan. Oke, kita masuk ke root, lalu kita generate SSH key nya. Oke, nah cd.ssh, lalu kita cat id rsa ya, kita copy ke sini, lalu kita masukin ke server. Kita daftarkan ke key. Kenapa aku melakukan ini? Karena repository yang aku buat, project yang aku buat itu private ya. lsp aris. Dan jika sudah, sekarang kita bisa melakukan ini ya. Nah, ini bisa kita copy atau kita bisa clone. Dimana var www ya, kita terusin dulu aja, git clone. Ya, sudah di kita ls dulu. Nah, udah ada ya tulis .up. Nah, tapi aku pengen copy seluruhnya yang ada di itu tulis .app tadi ke dalam aris.ukk. Nah, sekarang kalau kita masuk ke aris.ukk, nah udah ada file-file project. Lalu kita hapus aja yang sebelumnya. Kita hapus dengan cara rm-rf turis app. Nah, udah bersih. Sekarang kita masuk ke aris.ukk, kita ls. Nah, untuk konfigurasi pertama kita harus buka atau buat .env nya dulu. Nah, ini kita dapetin dari mana? Kita ambil dari project kita sendiri gitu. Ini .env aku. Lalu kita hapus di bagian upload key nya. Lalu kita sesuaikan dengan database yang kita buat tadi dan username passwordnya. Oke, setelah sudah kita bisa ketikkan komposer install. Kita exit dulu ya. Ya, komposer install menggunakan kenapa ini? Harus menggunakan sudo ya guys. Subnetnya berapa? Oke, kita lanjut lagi ya. Tidak ada masalah guys. Oke. Balik lagi coba. Nah, ini. Nah, kita belum install beberapa komponen ternyata. Oke, lupa. Jadi belum semuanya. Kita balik lagi ya. Jadi ini tadi di tutorial ini keempat ya, yaitu konfigurasi Laravel menggunakan Nginx di Ubuntu. Itu belum aku install, tadi kita install dulu sekarang. Nah, ini package yang penting banget, yaitu
yang PHP MB string, PHP XML, dan PHP match. Batasan tadi pas kita ingin jalan Composer install itu nggak bisa karena belum terinstall semuanya. Kayak udah bisa. Ini database-nya udah aman ya, berarti tadi kita skip aja. Lalu kita masuk ke project kita parww aris.lsp composer install. Nah sekarang udah bisa guys. Oke, sekarang aku jalanin. Oh, permission denied. Jadi kita harus pakai sudo ya, guys. Kita ulangin lagi, sudo composer install. Yes. Lalu kita jalankan sudo npm run npm install karena aku menggunakan React.js. Jadi ini perlu banget. Buat kalian nggak perlu melakukan hal ini kalau misalkan nggak pakai Node.js atau React.js ya. Nah, jika sudah, kita lakukan PHP artisan. Jangan lupa pakai sudo. Nanti ini lagi. Key generate. Nah, di generate key-nya supaya kalau kita lihat sudo nano.n. Nah, dia tergenerate key yang terbaru gitu. Itu penting banget buat keamanannya guys, supaya .env kita tidak terpublikasi gitu. Lalu kita migrasi PHP artisan migrate. Nah udah bisa. Nah sekarang kita akan PHP artisan. Ini bagi kalian yang menggunakan seed buat nambahin data secara otomatis itu silakan. Bagi yang tidak ada seeder dalam project Laravelnya juga ya udah gak usah gitu. Oke, lalu kita jalankan. Ini sudah tadi nginx-nya udah. Nah sekarang kita setting up nginx supaya sesuai ya teman-teman. Jadi kan tadi ada ls index.html ya. Nah ini nggak perlu, kita remove aja. Oke. Lalu kita chown jadi data. Jadi ownershipnya sekarang berpindah ke www data. Oke. Storage dan juga ini nih. Cache. Nah, lalu ini udah selesai sih. Ini kita hapus yang tadi yang awal karena kita punya konfigurasi terbaru. Kita hapus semuanya. Nah, lalu kita copy semua yang di sini nih. Tentunya pasti diubah juga ya guys server name-nya. Server name kita ubah jadi aris.ukk dan juga ininya aris.ukk itu ada lagi. Oke, jika sudah kita ini newsnya udah sih tadi pas kita awal ya, kita link. Nah file exist aman berarti. Lalu kita real nginx.t buat testing. Masalah ya, successful nginx-nya. Lalu kita reload nginx-nya, lalu kita open. Nah dia error gini. Kenapa? Kalau di aku ini karena aku belum build projectnya, karena aku menggunakan React.js, jadi harus di build dulu. Kita tunggu sampai selesai buildnya guys.
Oh, permission denied, aku lupa pakai sudo. Ya, jika sudah selesai kita refresh. Yap, sudah selesai. Project kita sudah kita deploy. Sekarang kita bisa login. Admin misalkan masukin passwordnya. Yap, sudah bisa ya guys. Kita sudah bisa ya mengedit di sini. Ini kenapa aku udah ada datanya, karena aku pakai seeder tadi ya guys. Ini datanya. Nah, kita udah bisa ngupload juga sih kalau punya aku. Kita upload ya, coba kita upload semuanya. Nah, gitu. Oh, too large, dia nggak bisa. Sepertinya ukuran terlalu gede tadi ya, jadi nggak bisa. Oke, nanti mungkin aku fix juga nih kenapa ini nggak bisa. Jadi buat project yang Laravel React ini juga agak ribet ya guys. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu. Kenapa sekiranya nggak bisa jalan? Oh my god, gara-gara tadi ya. Nah, jadi dia harus ku reset dulu tuh. Aku kurang tahu ya guys. Kalau di upload tuh nggak bisa gitu. Oke, mungkin aku fix ini nanti ya, kapan-kapan. Yang penting buat tampilan ini udah aman ya. Itu udah aman. Ada beberapa hal yang belum berfungsi di sini, jadi itu masalah websitenya. Oke, sekarang tinggal ngatur DNS-nya. Buat DNS aku ngikutin tutorial yang di sini. Kita install dulu nih. DNS package-nya. Sudo min I biar mempermudah ya. Nano etc bin local dot emat dot lokal. Oke. Kita buat di sini zone apa aris.kakak misalkan. Jangan lupa titik koma ya. Sintaksnya memang sangat-sangat sensitif gitu. File tc /bin/forward, jangan lupa titik koma. Lalu di sini zone, masukkan IP kalian. Oke, kita kan tadi 100 kita kan 100 belakangnya berapa?
121 ya. Nah gitu, 121 titik in addr.arpa, type master file etc bin reverse. Oke, jika sudah kita close. Sekarang kita yang forwardnya. Nah, etc ada di copy dulu, di copy etc bin db17 jadi etc bin reverse gitu ya guys, nano reverse etc bin reverse. Nah, kita ganti di sini apa aja yang perlu diganti. Localhostnya kita ganti jadi domain kita aris.ukk. aris.ukk. Nah, terus di sini juga kita ubah aris.ukk dan kita juga aris.ukk gitu. Dan juga jangan lupa ini addressnya berapa tadi, 226. Sorry ini forward ya. Oke, ini forward. Oh, aku salah copy nama ya guys ya. Cancel aja. Yes. Tuh, cd etc bin males. Reverse nya tadi kita hapus dulu, temen rf reverse. Kita copy ulang. Jadi yang 127 ini yang ya benar sih, reverse nya 127. oke. Dan juga kalau yang lokal jadiin forward, kita copy dengan nama forward. Oke, kita yang konfigurasi yang forward dulu. Nah, ini aris.ukk. Oke, biar cepet kita copy aja ya guys. Enaknya di localhost tuh yang di cmd Windows tuh kita bisa copy suka hati. Nah, ini kita hapus saja, kita ubah 21226. oke. KUU. Nah, gitu. Ya gitu, jangan sampai tipe ya guys. Ini aku ingetin supaya kalian nggak tipe. Nanti kalau error karena tipe tuh sungguh mengesalkan gitu. Ini aku kenapa cepet-cepet, jangan ditiru ya, cepet-cepet kayak gini. Karena aku supaya ngejar tutorial aja, jadi cepet. Dan aku juga terbiasa buat gerak cepat kayak gini. Oke, nih belakangnya udah tadi 226. ini pakai ww. Oke, jika sudah kita nano etc resolve, kita tambahin nama servernya.
gunakan DNS kita sendiri. Ya, kalau udah di close, oke, sudah, kita restart. Ya, sudah, kita ns lookup. Nah, sekarang udah bisa, kita lihat. Sekarang kita jalanin di sini aris.kk. Ini ya, http